teknologi dengan mudah menggunakan perangkat lunak yang disebut Database Management System atau disingkat dengan DBMS. Basis data berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang terstruktur hingga memudahkan pengguna dalam melakukan pencarian, pengelolaan, dan penyajian data serta cepat dan akurat. Kemudian, di dalam kehidupan sehari-hari, basis data digunakan hampir di semua bidang, secara pendidikan, perbankan, kesehatan, pemerintahan, hingga perdagangan elektronik atau e-commerce. Sebagai contoh, data mahasiswa di perguruan tinggi disimpan dalam basis data sehingga informasi seperti nama, nomor induk mahasiswa, nilai, dan jadwal kuliah dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berwenang. Secara sederhana, basis data merupakan sekumpulan data yang memiliki hubungan satu sama lain sehingga dapat menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Selanjutnya akan saya sampaikan itu pengertian data dan informasi. Pengertian data dan informasi itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu pengertian data. Apa itu pengertian data? Data adalah sekumpulan fakta yang mana ada angka, simbol, teks, gambar, atau suara yang belum memiliki makna sebelum diproses. Lalu dari hasil pengamatan, penelitian, transaksi maupun aktivitas lainnya. Contohnya seperti nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, NIM kalau disingkat, lalu tanggal lahir, nilai ujian, yang terakhir alamat. Data yang tersimpan dalam basis data akan diproses sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Selanjutnya itu yang kedua, yaitu pengertian informasi. Yang mana informasi adalah hasil pengelolaan data yang memiliki makna, nilai, dan manfaat bagi pengguna untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Contohnya data nilai mahasiswa seperti nama nilai, Andi itu seperti angka 90, Budi 75, Citra 85. Setelah diolah, diproses, informasi bahwa nilai rata-rata kelas adalah 83,3. Mahasiswa dengan nilai tertinggi adalah Andi. Dengan demikian, informasi merupakan data yang telah diproses sehingga lebih mudah, lalu dipahami dan dimanfaatkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Amanda. Selanjutnya ada perkembangan basis data. Perkembangan basis data mengalami perubahan yang sangat pesat, seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Kemudian ada namanya sistem penyimpanan manual. Pada awalnya penyimpanan data dilakukan secara manual menggunakan buku, kartu arsip, atau dokumen kertas. Cara ini memiliki kelemahan seperti sulit mencari data, membutuhkan ruang penyimpanan yang besar, serta rentan terhadap kerusakan dan kehilangan. Lalu ada yang namanya file processing system. Pada tahun 60-an hingga 70-an, data mulai disimpan dalam bentuk file menggunakan komputer. Setiap aplikasi memiliki file tersendiri sehingga sering menjadi duplikasi data dan inkonsistensi data. Lalu ada yang namanya Database Management System atau disingkat DBMS. Untuk mengatasi kelemahan sistem file, dikembangkan Database Management System memungkinkan beberapa aplikasi menggunakan data yang sama tanpa terjadi duplikasi berlebihan, serta menjadikan fitur keamanan, pengelolaan pengguna, dan pemulihan data. Lalu ada yang namanya basis data modern. Saat ini perkembangan basis data semakin pesat dan memunculkan berbagai teknologi seperti cloud database, yaitu basis data yang disimpan pada layanan komputer, layanan komputasi awan, hingga dapat diakses dari mana saja melalui internet. Lalu ada namanya non-SQL database, digunakan untuk pengelolaan
data, yang kedua menjaga konsisten data, yang ketiga mempermudah akses data, yang keempat meningkatkan keamanan data. Terus yang kelima mendukung pengambilan keputusan, lalu memudahkan berbagi data, maaf ya. Yang terakhir itu yaitu mempermudah backup dan recovery. Selanjutnya ada namanya manfaat basis data. Penggunaan basis data memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang, diantaranya bidang pendidikan, ada bidang perbankan dan bidang kesehatan. Lalu ada bidang pemerintahan, bidang perdagangan atau e-commerce. Lalu ada bidang perusahaan. Sekian materi dari kami. Kesimpulan dari materi tersebut adalah basis data merupakan komponen penting dalam sistem informasi modern karena berfungsi sebagai tempat penyimpanan data yang terstruktur, aman, dan mudah dikelola. Dengan bantuan database manajemen sistem, organisasi dapat mengelola data secara efektif, mengurangi redundasi, menjaga konsistensi, serta meningkatkan keamanan dan efisiensi pengelolaan informasi. Selanjutnya itu yaitu perkembangan teknologi. Ini masih di kesimpulan ya. Perkembangan teknologi seperti cloud, database, dan NoSQL semakin memperluas kemampuan basis data dalam mendukung. Lalu kebutuhan berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, pemerintah, hingga dunia bisnis. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep dasar basis data menjadi fondasi yang penting sebelum mempelajari perancangan implementasi dan pengelolaan sistem basis data pada